KPK kembali geledah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Dinas Bupati Labura. Hasil rapid test ratusan PPDP KPU Medan reaktif. Napi asimilasi ditembak polisi Polsek Medan Belawan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, KPK semakin serius dalam melakukan penyidikan terkait pengembangan perkara korupsi di Labuhan Batu Utara. Tim KPK kembali melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Umum Daerah, AEK Kanopan, dan Rumah Dinas Bupati. Dengan menggunakan 5 unit minibus, belasan petugas dari tim KPK bergerak dari Mapolres Labuhan Batu menuju Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan mendapat pengawalan personil Kepolisian Polres Labuhan Batu. Untuk melengkapi berkas dan dokumen penting, KPK kembali geledah rumah dinas dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah AEK Kanopan yang diduga menjadi objek korupsi di Jalan Lintas AEK Kanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya kemarin sore, tim KPK juga telah menggeledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara dengan membawa berkas dan dokumen penting di dalam koper dan kardus. Tim yang diperkirakan berjumlah 14 orang dengan berpakaian sipil dan mengendarai 5 unit minibus berwarna hitam terbagi menjadi 2 tim dengan tujuan rumah dinas dan rumah sakit umum daerah AEK Kanopan. Diperkirakan selama 2 jam tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah dinas bupati. Sedangkan di rumah sakit umum daerah AEK Kanopan, penggeledahan berlangsung selama 6 jam dengan membawa berkas atau dokumen penting yang nantinya akan dijadikan barang bukti. Hingga kini belum ada penjelasan dan keterangan dari pihak KPK terkait pemeriksaan dan penggeledahan tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, 2 dari 3 unit kapal Pukat Traul nelayan asal Pagurawan Kabupaten Batubara dibakar orang tidak dikenal saat beroperasi di perairan pantai Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Peristiwa tersebut berawal dari sweeping sejumlah nelayan tradisional Desa Sialang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga kesal dengan maraknya kapal Pukat Traul dari Kabupaten Batubara yang beroperasi di perairan tangkapan ikan nelayan tradisional. Beroperasinya Pukat Traul membuat ekosistem laut menjadi rusak dan ikan-ikan juga semakin sulit didapat hingga mata pencarian nelayan tradisional semakin sulit. Kapal Pukat Traul asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tersebut telah diamankan di muara pantai Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, guna penyelidikan lebih lanjut. Terus naik dia langsung diajarnya kami, dipukul-pukulnya, dijatuhnya gitu. Berapa orang? Rame, satu kapal 20 orang. Kapalnya ada sekitar hampir 10 lah kapalnya. 10 kapal? 10 kapal. Jadi Di depan Kuala. Di Sontang. Oh, di Iya, Desa bagian Sontang. situ, ya. Langsung kami dibawanya di sana, di tempat dia lah. Saat ini pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai sudah berjaga-jaga di lokasi kapal Pukat Traul yang dibakar. Kemudian diamankan guna mencegah aksi anarkis warga terulang lagi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, remaja yang diterjang ombak saat selfie di atas batu karang pada hari Minggu sore di Pantai Ladehan, Nias Selatan berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya. Dari keterangan Kepala Kantor Basarnas Nias melalui Humas Asani Muwaruwu, korban bernama Amolisi Bulolo, remaja berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengapung dengan posisi telungkup di atas permukaan laut berjarak 300 meter dari batu karang tempat korban berselfie. Tim gabungan Basarnas Nias yang terdiri dari BPBD Nias Selatan, Polres Nias Selatan, bersama masyarakat baru berhasil menemukan korban pada pencarian di hari ketiga. Saat itu juga korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Sebelumnya, 2 remaja bersaudara diterjang ombak di atas batu karang saat asyik selfie pada hari Minggu sore di Pantai Ladeha, Kabupaten Nias Selatan. 1 diantaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 ditemukan meninggal dunia.
Pihak Basarnas juga mengimbau warga untuk berhati-hati mencari lokasi yang aman untuk berselfie. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lebih dari 100 petugas pemutakhiran data pemilih KPU Medan menunjukkan hasil reaktif setelah menjalani rapid test massal dan akan menjalani tes lanjutan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Medan telah melakukan rapid test terhadap 4.294 petugas pemuktahiran data pemilu atau PPDP. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan petugas sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data para pemilih. Dari tes tersebut, sekurangnya 121 petugas dinyatakan reaktif. KPU Medan memastikan hasil reaktif pada 100-an PPDP itu tidak mempengaruhi pelaksanaan pemuktahiran data pemilih. Mereka yang reaktif maupun yang tidak datang saat rapid test langsung diganti dengan petugas yang baru. Semua harus lolos tes. KPU juga telah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk pemeriksaan lanjutan terhadap petugas yang reaktif itu. Kita melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan gugus tugas penanganan COVID-19 terhadap itu. Kita akan melakukan koordinasi dan nanti mereka juga akan melakukan tindak lanjutnya. Jadi kita posisi kita melakukan rapid test terhadap mereka. Jika reaktif maka kita ganti. Nah, ini semua yang reaktif sudah kita ganti. Sudah diganti gitu? Sudah diganti dengan yang non reaktif. Jadi itu posisinya. Kalau itu nanti penanganan dari gugus tugas. Ke-4.294 PPDP akan bekerja melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemuktahiran data pemilih Pilkada Kota Medan mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Dalam tugasnya mereka dilengkapi alat pelindung diri atau APD tipe 1, yakni masker, pelindung wajah, dan sarung tangan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, antisipasi merebaknya virus COVID-19 di sejumlah bandara dan pelabuhan, petugas gabungan mengawasi kedatangan ratusan penumpang kapal kelut yang bersandar di terminal penumpang Bandar Deli, Pelawan, Sumatera Utara. Puluhan petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dibantu TNI Polri melakukan pengamanan ekstra ketat saat kapal motor kelut yang membawa penumpang sebanyak 670 penumpang asal Tanjung Priok dan Batam bersandar di terminal penumpang Bandar Deli di Belawan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang yang turun dilakukan penyemprotan disinfektan secara manual terhadap barang bawaan. Petugas juga menyediakan fasilitas wastafel di beberapa titik yang telah disiapkan untuk pencegahan merebaknya virus corona. Petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh penumpang menggunakan alat thermoscanner dan pendataan oleh petugas gabungan. Dan kita juga harapkan kepada penumpang untuk selalu tertib dan juga menggunakan masker itu wajib, sehingga mereka pun juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di terminal penumpang seperti menjaga jarak, dan kita juga mengharapkan penumpang untuk sadar menjaga hal tersebut demi kenyamanan kita semua, baik petugas lapangan maupun penumpang. Di tengah pandemi COVID-19 diharapkan bagi penumpang agar mengikuti peraturan pemerintah untuk menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pembatasan kegiatan di luar rumah akibat pandemi berdampak besar bagi pendapatan ekonomi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah di tahun ajaran baru ini,
Seseorang warga di Pematang Siantar terpaksa menggadaikan barang berharga milik mereka. Guna memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemi corona, warga kota Pematang Siantar terpaksa menggadaikan barang-barang berharga seperti emas hingga surat kendaraan bermotor. Tingginya kebutuhan sekolah dengan sistem pembelajaran daring membuat para orang tua siswa harus mengeluarkan biaya ekstra. Kurangnya penghasilan warga akibat COVID-19, warga mengaku terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya lantaran terdesak kebutuhan seperti membayar uang sekolah, biaya pendaftaran untuk siswa baru, serta kebutuhan sekolah dengan sistem pembelajaran daring. Petugas Pegadaian Kota Pematang Siantar pun mencatat ada peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 2,5% atau senilai 125 miliar untuk Kota Pematang Siantar guna memenuhi kebutuhan kredit warga masuki masa ajaran baru. Barang yang digadaikan oleh warga Kota Pematang Siantar, 90% masih didominasi perhiasan emas. Masa memasuki tahun ajaran baru, banyak nasabah kita yang datang untuk menggadai untuk biaya pendidikan. Jadi kebutuhan, walaupun nggak masuk sekolah ya, tapi tetap juga mereka kan harus bayar uang sekolah nih untuk mendaftarkan anaknya, dan itu biayanya juga nggak ada dikurangi kan. Nah, jadi mereka tetap butuh dana, dan yang paling cepat itu ya mereka datang ke Pegadaian, tinggal menggadaikan barangnya, paling lama 15 menit dananya langsung cair. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan menangkap pelaku perampok komisioner panitia pengawas pemilihan Kecamatan Medan Belawan. Selain menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, petugas terpaksa menembak kaki pelaku yang merupakan napi asimilasi COVID-19. Pelaku perampok komisioner panitia pengawas pemilihan Kecamatan Medan Belawan berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Saat pengembangan kasus, pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga petugas terpaksa menembak salah satu kakinya. Petugas membawa pelaku ke Polsek Medan Belawan lengkap dengan barang bukti berupa hasil kejahatan seperti tablet, jam tangan korban, dan sebilah pisau yang digunakan pelaku yang tercatat sudah 4 kali keluar masuk penjara. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan sering melakukan aksi kejahatan seperti jambret di angkutan umum, bajing loncat, dan merampok di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar daripada lapas, ya, keluar dari lapas dan melakukan perampokan. Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dia lakukan. Ya, ini spesialis bajing loncat juga, ya, bajing loncat di truk-truk dan jambret di angkot-angkot, dan juga melakukan perampokan di jalan. Kini polisi masih mengejar para penada barang curian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, tim Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai amankan 2 orang pelaku sindikat pencurian ternak. Pelaku ditangkap saat berpesta pora di tempat hiburan malam, menghabiskan hasil penjualan lembu. Tim Tekap Satreskrim Tanjung Balai berhasil amankan Jer alias Charlie dan ADL, seorang pelaku spesialis pencurian ternak. Keduanya diamankan di Jalan Durian, Kelurahan Sairantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat berpesta pora di Lapo Tuak, menghabiskan uang hasil penjualan di tempat hiburan. Kasat Reskrim AKP Rapi Pinakri mengatakan, dari kedua spesialis pencurian berhasil diamankan tali putih,
sepeda motor, dan keranjang yang digunakan mengangkut daging yang telah dipotong-potong. Para pelaku dibantu oleh rekannya yang masih DPO oleh Polres Tanjung Balai. Benar, telah kita amankan 2 tersangka pelaku pencurian ternak. Dari 2 tersangka yang kita amankan, salah satunya kita amankan di salah satu kedai tuak dalam keadaan konsumsi minuman keras, di mana konsumsi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan uang hasil dari penjualan pencurian tersebut. Kena pasal berapa kemana? Dari kedua tersangka kita terapkan pasal 363 di mana ancaman hukuman 7 tahun. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat Tanjung Balai agar berhati-hati dalam memelihara ternak mereka agar pencurian tak terulang kembali. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.